namun tetap percaya jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, Petrus yang artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Tuhan rindukan kita menjadi jemaat yang kokoh, jemaat yang kuat. Amin. Bukan jemaat yang cemen, yang lemah, loyo. Tetapi Tuhan mau kita menjadi jemaat yang kuat. Nah, karena kalau kita sudah kuat, ini baru di ayat 19-nya dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kalau kita sudah kuat, diberikan kunci kerajaan surga. Nah, kalau kita tidak kuat terus diberikan kunci kerajaan surga, ini halangannya sangat banyak, ya, tantangannya sangat besar. Kita tidak akan kuat, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah kuat, memenuhi syarat, nah, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Karena kalau sudah pegang kunci kerajaan surga, dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas pula di surga. Itu. Makanya untuk pegang kunci kerajaan surga, kita harus kuat terlebih dahulu. Ya, jemaat Tuhan yang dibangun di atas dasar batu karang. Amin. Nah, bagaimana supaya kita menjadi kuat? Apalagi yang Tuhan mau dalam hidup kita supaya kita kuat menjadi Kristen yang kokoh, gitu ya. Kita akan buka di 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. Oke, ayat 1 sampai yang ke-13. Lihat judulnya sudah ngeri duluan. Ya kan, lihat judulnya ngeri. Apa judulnya? Panggilan untuk ikut menderita. Nah, kita baca bergantian ya. Coba kita lihat ya. Mulai dari ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit tidak memusingkan soal penghidupannya. Nah, jadi kalau seorang prajurit itu selalu setia dan taat, ya, taat sampai mati, gitu ya. Nah, terus seorang prajurit itu selalu berkata apa kalau dipanggil? Wah, selalu berkata siap. Amin. Coba kita latihan jemaat Tuhan ini. Kalau saya panggil Laskar Kristus, itu, wah, semua katakan siap, gitu, dengan tegas ya. Coba dicek dulu, apakah benar di sini Laskar Kristus atau cuma seorang apa namanya orang yang loyo. Coba saya panggil ini semuanya Laskar Kristus. Wah, kurang kompak ini tentaranya. Laskar Kristus. Wah, mantap ini. Mantap, ya kan? Menjadi Laskar Kristus beneran. Amin. Nah, seorang Laskar Kristus itu selalu berkata seperti ini. Misalnya dipanggil Pak Bio, langsung siap.
Jangan sampai Pak Bio sebentar ngantuk. Apa yang terjadi? Kalau di ketentaraan itu langsung kopi susu 20. Kopi susu artinya apa? Push up. Nanti ngelawan lagi, tambah hukuman 25. Masih ngelawan lagi, masih beralasan lagi 50. Ya kan? Nah, ini kalau nggak bangun-bangun, ini air seember akan kena kita, ya kan? Nah ini, jadi seorang tentara itu tidak ada alasan untuk berkata tidak, selalu katakan siap. Amin. Nah kita dalam doa kan tidak diajarkan semoga, tetapi perkataannya apa? Amin. Amin itu artinya iya, iya dan amin. Jadi ketika kita berdoa pun selalu berkata amin. Itu artinya selalu berkata iya. Tidak ada kata tidak ada alasan lagi. Gitu ya. Nah ini jadi kita lihat dari panggilan Tuhan kepada jemaatnya, kepada hamba-hambanya ketika memanggil Musa. Musa dipanggil untuk membawa pembebasan kepada bangsa Israel. Apakah Musa langsung berkata siap? Waktu itu belum. Musa waktu itu masih berargumen, Tuhan aku ini masih muda, aku tidak pandai berkata-kata, ya kan? Nah, terus Tuhan sampai berkata seperti ini, siapa yang membuat lidah? Bukankah aku yang membuat? Ya kan? Nah ini sampai Tuhan menguatkan kepada Musa, gitu ya. Jadi Musa masih tawar menawar dengan Tuhan. Jadi seorang prajurit itu tidak ada tawar menawar dengan Tuhan. Amin. Kalau tawar menawar di pasar sana, ya kan? Ini berapa? 150, 70 ya. Jangan 70, terlalu murah. Naik dikit, 100, jangan 100, kasihlah 125 gitu. Itu tawar menawar namanya, ya kan? Nah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, seringkali masih seperti orang pasaran, seperti orang di pasar, suka tawar menawar. Ya coba ibadah besok jam 7 ya. Wah jangan jam 7, terlalu pagi, belum masak, anak-anak belum bangun, nah macam-macam alasannya, ya kan? Nah coba kalau kita ini tentara, besok jam 7 berangkat, langsung berangkat, siap katanya. Jangan seperti tadi cuma siap-siap aja, tapi tidak berangkat. Amin. Nah ini sebagai prajurit. Jadi dikatakan di sini seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, tidak memusingkan. Ada uang, enggak jadi masalah. Tidak ada uang, tidak ada masalah. Ya kan, kalau ada uang, ada ongkos jalan. Tidak ada uang pun jalan kaki. Amin. Nah, jadi artinya nggak ada alasan lagi, namanya prajurit. Karena apa? Tidak memusingkan kehidupannya. Kehidupannya seperti apa? Soal perasaan prajurit tidak penting. Karena yang penting apa? Berkenan kepada komandannya. Perasaannya lagi sakit Tuhan, lagi sedih, lagi sakit hati, itu nggak penting. Ya kan? Lagi galau nggak penting. Yang penting apa? Berkenan kepada komandannya. Saya pernah kalau di Aceh dulu kan sering kumpul sama tentara-tentara. Itu ada Kopassusnya, ada tentara baret hijaunya, ya kan, kumpul. Kalau cerita lucu-lucu mereka dulu ya, ketika sebelum jadi tentara, saya ini mikir, kalau pas berperang tiba-tiba kebelet gitu, kebelet mau buang air, gimana nanti rasanya? Coba kalau kita membayangkan pas kita perang ini ditembaki ini, kebelet ini, bingung ya kan? Wah, yang harus dilakukan apa dulu?
Ya kan, kita mau nembak atau buang dulu. Karena dua-duanya penting. Yang satu untuk keselamatan jiwa, yang satu ya ini bisa mengganggu konsentrasi. Saya kebelet pipis saja bisa nyasar gara-gara kebelet. Waktu di Ngawi itu mau ke Sragen, itu belum waktunya belok, saya belok duluan. Karena apa? Karena ini nggak nyaman belok itu. Ibu yang ngomong, ini kemana ini, ngawur aja. Belum waktunya belok, masih depan sana, ini udah terlanjur jauh. Nah, balik lagi. Nah, ternyata gini, kalau cerita tentara-tentara ini sampai, iya saya dulu berpikir seperti itu. Kalau pas tiba-tiba perang itu, dar, terus kebelet itu, gimana rasanya? Ternyata setelah berperang itu tidak terjadi. Amin. Karena apa? Segala sesuatu ini tergantung pemikiran kita ternyata. Kalau kita sudah memang sudah suasananya beda, ini sudah suasana perang, sudah nggak kepikiran lagi itu kebelet atau apa, itu sudah nggak kepikiran. Yang penting jaga diri, mati ditembak atau nembak mati sama orang musuh kita. Cuma itu saja, ya kan? Jadi seorang tentara, seorang prajurit tidak memusingkan soal penghidupannya. Coba ini lagi perang ini, masih ingat pacarnya gitu, lebih baik bunuh diri saja. Ya kalau bunuh diri gampang, nongol aja langsung biar tembak, sudah mati ya kan. Kalau jadi tentara. Tetapi seorang tentara tidak berpikiran pendek seperti itu. Ya kan? Waktu berperang, waktu dalam perjuangan, yang dipikirkan cuma saya harus menang. Amin. Yang dipikirkan cuma kita harus menang. Amin. Olahragawan. Seorang olahragawan fokusnya kemana kalau olahraga? Ya ke depan. Kalau pelari itu ke depan, ke finish. Ya kan? Terus seorang olahragawan akan menjadi juara ketika mengikuti aturan-aturan olahraga. Ini saya kasih tahu ya, Ibu Gembala ini dulu seorang atlet. Beneran atlet, bukan main-main ini. Atlet lari. Sudah sampai tingkat kabupaten ya. Sudah sampai tingkat kabupaten, enggak main-main. Di gereja kita ada atletnya. Ya kan? Nah, misalnya pelari. Pelari kan mesti ada kayak gini. Ada bersedia siap, ya kan? Terus baru tembakan, dor, baru lari. Seandainya belum dor, ini sudah lari, mungkin bisa menang, tapi curang, ya kan? Atau ketinggalan, yang dihitung 1, 2, 3, yang nomor 4 ketinggalan. Kamu kok nggak lari? Yang dihitung kan cuma sampai 3 katanya. Yang dihitung cuma sampai 3. Saya nomor 4. Enggak akan menang modelnya kayak gini. Ya kan? Jadi seorang olahragawan ini akan menang, menjadi juara ketika fokusnya hanya kepada finishnya. Saya harus menjadi juara. Kalau namanya sedang olahraga, kira-kira kepikiran nggak sama lawannya gitu? Mencari kelemahan lawannya, sudah nggak akan kepikiran. Lawannya pakai baju apa, pakai celana apa, kira-kira kepikiran nggak? Sudah nggak dipikir lagi. Pakai sepatu apa, sudah nggak mikir. Gosip-gosip sudah nggak penting lagi. Yang penting menang, amin, menjadi juara. Coba lagi lari gitu, sepatunya bagus ya. Celananya nggak sesuai dengan kulitnya. Kini masih berani maju. Nggak akan ada pikiran seperti itu lagi. Seorang olahragawan fokusnya ke depan. Amin. Nah ini. Jadi seorang olahragawan pasti mempersiapkan diri untuk menang. Ya, kalau lari biasanya kan misalnya maraton keliling lapangan itu dipakai jam, ya kan? Langsung siap lari. Ini berapa menit lebih berapa detik. Itu ada targetnya nanti. Putaran kedua ini kok masih kurang ini. Kurang maksimal. Coba dimaksimalkan lagi. Ini langsung 1 menit.
Oh 1 menit masih terlalu lambat. Coba sekali lagi diulang sampai 1 menit kurang keliling lapangan. Itu. Jadi ada targetnya. Amin. Karena dipastikan harus menang, harus menjadi juara. Gitu ya. Jadi seorang olahragawan, ya olahraga apa saja seperti tinju. Di firman Tuhan juga dikatakan aku bukan seorang petinju yang sembarangan meninju. Tapi ninjunya ini harus tepat sasaran. Ya, saya dulu pernah waktu masih kecil kalau main itu berkelahi kan, sampai berkelahi itu. Saya punya kakak sepupu. Ini kalau berkelahi dia memang berani, tapi ternyata apa? Ketika berkelahi ini sambil pejamkan mata. Jadi mukul itu kayak gini, pejamkan mata. Nah, saya yang orangnya kan tahu sendiri, saya orangnya tenang gitu. Ketika saya lihat, oh merem, sikat langsung bawahnya. Nah, karena apa? Karena dia merem. Petinju yang sembarangan meninju. Jadi dipikir ini wah karena berani gitu kan. Banyak yang mundur karena dia badannya besar. Tetapi setelah saya lihat matanya kok merem, gampang. Ternyata beraninya karena merem, dia nggak lihat musuhnya, ya kan? Nah ini. Jadi aku bukan seorang petinju yang sembarangan meninju, tetapi ninjunya harus tepat sasaran. Sekali pukul jatuh gitu lah seharusnya, ya kan? Setidaknya kalau kena pukul pusing dia. Nah, jadi seorang olahragawan pasti akan melatih, mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemenang. Ya, seorang pelari latihannya lari, latihan pernafasan, latihan mencapai targetnya, gitu ya. Terus yang ketiganya menjadi seorang petani. Ya. Jadi seorang petani, ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Seorang petani. Kenapa ini dicontohkan yang pertama prajurit, yang kedua olahragawan, yang ketiganya petani. Jemaat Tuhan disamakan dengan ketiga ini. Kalau petani, seorang petani ini harus mempersiapkan apa yang mau ditanam. Ya. Yang pertama harus membajak tanahnya dulu, menggemburkan tanahnya dulu, mempersiapkan tanahnya. Ya kan? Setelah menggemburkan tanah, ini kalau tanam jagung itu harus dikasih pupuk dulu. Setelah dikasih pupuk, baru tanam benihnya, tabur benih. Apakah langsung panen? Ya. Jadi nggak mungkin langsung habis mupuk, habis nanam benih tiba-tiba langsung pulang bawa panenan, tidak mungkin. Makanya petani ini harus sabar, amin, nunggu waktunya panen, gitu ya. Jadi kita juga harus belajar untuk bersabar menunggu waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Amin. Nunggu waktu Tuhan dan cara Tuhan. Kalau kita tidak sabar, ini bisa terjerumus. Ya kan? Bisa terjerumus. Jadi ini untuk anak-anak muda misalnya. Kalau ditanya kawannya, sudah punya pacar belum? Wah, belum, ini masih jomblo. Ya kan? Nah, terus karena pengen cepat punya pacar, terus akhirnya sembarangan gitu. Ada orang di luar agama, sudah nggak peduli, pokoknya dapat pacar dulu. Kira-kira jadi masalah enggak? Tetap jadi masalah, ya kan? Karena kita harus belajar untuk sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya, soal jodoh kalau dipaksa juga sama, bahaya. Jodohnya umur 25 Tuhan baru akan kirimkan jodoh. Umur 23 sudah kepengen nikah, ya kan? Sudah kepengen nikah, ketemu orang,
cewek cantik kelihatannya baik. Sekarang kita tahu kalau walaupun dia baik, tetapi kalau bukan jodohnya pasti ada masalah dan bisa berpisah itu. Ya kan? Karena bukan jodohnya. Jadi kita harus nunggu dulu sampai umur 25 misalnya. Ketika umur 25, nah baru itu jodoh yang sesungguhnya. Jadi kadang-kadang kita ini tidak sabar nunggu. Tidak sabar nunggu waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Sering kali kita yang ngatur Tuhan. Ketika berdoa minta apa saja ini maunya kita. Ya kan? Maunya kita, Tuhan cepat. Tuhan katakan sabar. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Ya sampai prosesnya selesai. Ya kan? Sampai prosesnya selesai. Kita harus sabar. Seperti seorang petani. Jadi kalau tanam jagung, kita lihat jagungnya jagung apa? Kalau jagung yang lama, jagung asli tradisional itu bisa 4 bulan lebih. Tetapi kalau jagung hibrida bisa lebih mudah sudah panen. Ya kan? Jadi lebih cepat panennya. Nah, jadi kita harus lihat seperti tanam padi. Padi kalau di Medan ada enggak namanya padi rojo lele. Yang padinya itu tinggi-tinggi, umurnya lebih panjang. Kalau padi hibrida itu kan 4 bulan panen. Ini kadang-kadang setengah tahun baru panen, 6 bulan, 7 bulan ada ya. Cuma mungkin namanya aja beda. Berasnya panjang-panjang putih itu, kalau dimasak wangi, harum. Ya kan? Kalau prosesnya panjang, prosesnya berat, itu otomatis akan manis pada akhirnya. Amin. Coba padi yang sekarang ini begitu dipanen, rasa wanginya sudah nggak ada lagi. Sembako sama beras yang bagus hampir sama ini. Ya kan, yang beras sembako murahan itu sama yang padi baru panen kok ini enggak terlalu kelihatan bedanya. Kenapa? Karena prosesnya terlalu cepat. Ya kan? Nah ini, jadi seorang petani harus menunggu sampai hasilnya. Itu sampai waktunya panen. Coba ya belum waktunya panen tiba-tiba dipanen gitu. Ya kalau sawit dipanen belum waktunya, ya nggak laku lagi, nanti nggak ada keluar minyaknya, ya kan? Nah proses ini kita harus jalani sampai benar-benar selesai. Ya proses perubahan itu juga harus sampai selesai. Seperti seekor kupu-kupu ketika dari ulat menjadi kepompong. Kalau kepompong ini biasanya proses berapa hari gitu. Terus belum waktunya keluar, ini kan sudah kayak gini, sudah gerak-gerak kayak gitu. Terus sudah keluar bulunya. Nah coba kita robek, terus kita keluarkan. Walaupun sudah ada sayapnya, ini nanti menjadi kupu-kupu yang bodoh nanti. Kenapa kok bodoh? Nggak bisa terbang. Kalau keluar belum waktunya, ini bisa menjadi kupu yang tidak bisa terbang. Ya kan? Terus seperti prosesnya pengeraman ayam, telur sudah ada anakannya, sudah bunyi, pik 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 pik, sudah ada lubangnya kecil. Kalau keluar normal sampai bisa keluar sendiri, itu otomatis begitu keluar sebenarnya pintar, tapi mentalnya lemah, cemen, ya kan, nggak jadi apa-apa. Pinter nyanyi. Cuma nyanyinya di kamar mandi. Kalau nyanyi di kamar mandi indah banget, merdu banget. Begitu suruh nyanyi di depan umum, nggak berani. Suaranya jadi fals, padahal di kamar mandi bagus. Ya kan? Nah ini, makanya mentalnya juga harus kuat. Terus banyak orang yang pinter, otaknya, ilmunya banyak, tetapi disuruh ngomong di depan umum kayak gini nggak bisa. Ini pun akan mengurangi. Ya kan? Seharusnya dia bisa menjadi berkat lebih banyak, tetapi karena mentalnya nggak kuat, nggak bisa maksimal, gitu ya. Terus seorang olahragawan harus mempersiapkan dirinya, targetnya adalah juara, kita menjadi pemenang.
Bahkan dikatakan kamu lebih dari pemenang. Amin. Dan seorang petani yang sabar di dalam penderitaan, sabar saat menunggu. Karena seorang petani tidak bisa menanam langsung panen, bawa pulang hasil panen, tetapi harus nunggu waktunya, nunggu prosesnya Tuhan selesai. Amin. Dan setelah kita kuat, maka dikatakan firman Tuhan yang dikatakan kepada Petrus ini, bahwa kamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaat yang sudah berdiri kokoh, berdiri tegak, tidak gampang dipengaruhi oleh yang lain. Ya. Dan baru setelah mereka berdiri kokoh, maka Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu apa? Kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Saudara mau jadi prajurit? Kok lemes? Laskar Kristus. Wah, ini repot ini. Kalau sudah nah, coba sekali lagi saya lihat kesiapannya nih. Laskar Kristus. Wah. Ternyata udah mulai ngantuk atau lapar ini. Oke ya. Jadi kita harus selalu siap seperti ini. Amin. Bahwa dikatakan baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil. Baik atau tidak baik itu enggak penting. Yang penting selalu beritakan Injil. Amin. Mari kita sama-sama berdoa saat ini. Bila hati kita bangkit bersama Tuhan, menjadi seorang prajurit, menjadi laskar Kristus sejati, menjadi seorang olahragawan, menjadi seorang petani yang sabar. Haleluya Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Curahkan urapan kuasa-Mu dan berikan kepada kami hati-Mu Tuhan. Bila setiap kami memiliki hati sebagai seorang laskar Kristus yang berani, yang taat dan setia, yang tidak takut apapun, yang tidak memusingkan kehidupan kami, tetapi yang hanya menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan, dan menjadi seorang olahragawan. Dan Engkau berkata bahwa kamu adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan biarlah setiap kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Dan kami juga, Tuhan katakan kami harus menjadi seorang petani yang sabar, menunggu waktunya Tuhan, menunggu saatnya Tuhan, dan menunggu caranya Tuhan. Dan ada waktunya kami untuk panen. Kami menikmati hasilnya, kami menikmati berkat-berkatnya, kami menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Dan bila saat ini setiap kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Setiap yang ragu-ragu saat ini, Tuhan berikan ketetapan hati. Setiap yang mengalami tidur secara rohani, dan pada saat ini kami berdoa, Tuhan bangunkan di dalam nama Yesus, bangkit di dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan mulai bukakan mata hati kami, bukakan mata roh kami, bangkitkan iman kami, bangkitkan roh-Mu yang di dalam diri kami, bangkitkan roh kami untuk tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman bagi kami, hamba